Salam Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, biarlah waktu yang demikian masih berlanjut, kita tetap bersabar, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tidak boleh ngelokro. Maka dari itu Bapak Ibu, marilah ibadah pada pagi hari ini kita awali dengan kita memuji NKB 5 ayat yang pertama. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita dan kita masuk dalam ibadah di saat ini. Pertolongan atas kehidupan kita adalah di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umat-Nya. Amin. Bahagian firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing bagi kita di saat ini disiapkan dari Injil Matius pasal 20 ayat yang ke-15. Yang demikian sabda Tuhan, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Amin. Kita bersama merespon akan firman Tuhan ini dengan Kidung Jemaat 355 bait yang pertama dan bait yang ketiga. Ikutlah jalan selamat.
kekasih Tuhan, disilakan duduk. Para kekasih Tuhan, jika kita sejenak merenungkan perjalanan kehidupan kita sepanjang minggu yang akan kita lewati, tentunya banyak hal yang terjadi sebagai bahagian dari perjalanan kehidupan kita sebagai umat kepunyaannya. Baik atau tidak baik keadaan yang kita rasakan, kita imani pada akhirnya bahwa semua adalah anugerah yang tak terbilang dalam kehidupan kita. Buktinya di hari ini Tuhan berkenan memanggil kita kembali untuk bersekutu, memuliakan dan mengagungkan namanya. Kita juga menyadari bahwa di tengah-tengah derasnya berkat Tuhan dalam kehidupan kita, pikiran dan hati kita terkadang sesat oleh karena kita berpikir tentang diri dan kehidupan kita sendiri. Kita mengabaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan. Kita gagal sebagai anak-anak Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, baiklah di kesempatan ini, mari bersama-sama dengan penuh kerendahan hati kita mengakui dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kita, serta kita memohon pengampunan dari Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Segala puji-pujian dan kemuliaan serta hormat kami haturkan kehadirat Bapa yang Maha Kudus. Karena Dikau Bapa yang baik, yang sempurna dalam mengasihi kami, sempurna dalam memelihara kami, sempurna di dalam membagi kemurahan berkat bagi setiap kami sebagai umat ciptaan, lebih-lebih milik kepunyaan-Mu. Namun di tengah-tengah kesempurnaan Tuhan untuk peduli dan memperhatikan kami merasakan betapa kami tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh karena kehidupan kami sering dituntun oleh kesesatan pikiran dan kehendak, hidup kami jauh dari Tuhan, sehingga semakin Tuhan mengasihi, semakin kami menjauh. Kami patut dihukum, kami patut dibinasakan. Namun karena kasih dan kemurahan Tuhanlah yang kembali memanggil kami untuk datang bersama, bersujud di hadapan Tuhan dengan penuh penyesalan, dengan penuh pengakuan. Kami mohon, Bapa, kasihanilah kami. Biarlah oleh pengasihan-Mu kami bangkit dari keterpurukan kehidupan kami boleh hidup kembali sebagai anak-anak Bapa. Kami percaya bahwa hanya di dalam karya kasih Tuhan Yesus Kristus dosa-dosa kami diampuni. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu para kekasih Tuhan, tentunya kita yang telah mengaku segala dosa dan pelanggaran kita dengan tulus di hadapan-Nya, maka Dia adalah Tuhan yang baik, yang setia untuk mengampuni pelanggaran dan kesalahan kita. Sebagai tanda sukacita kita untuk menerima berita pengampunan, saya mengundang jemaat untuk bersama berdiri. Kita akan mendengarkan berita sukacita dan setelah itu kita meresponnya dengan kidung jemaat 392 bait yang pertama. Demikian sabda Tuhan bagi kita, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin.
disilakan untuk duduk. Baiklah, kita bersama-sama dengan penuh sukacita setelah menerima pengampunan, kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam pelayanan sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada kita semua di tengah-tengah pandemi. Ini adalah ibadah yang perdana yang boleh Tuhan izinkan bagi kita semua. Dan pada saat ini Tuhan akan sapa melalui firman-Nya di dalam Injil Matius. Kita baca ayat pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan 16. Matius pasal 20, kita baca ayat yang pertama sampai dengan 16. Tapi sebelumnya, jemaat kasih Tuhan, mari kita satu hati, kita berdoa, mohon bimbingan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan rasa syukur dan penuh sukacita kami panjatkan kepadamu ya Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Kami sungguh merasakan atas belas kasih-Mu kepada kami Bapa. Di tengah-tengah pandemi yang kami alami, yang melanda bangsa kami Indonesia yang kami cintai ini, Engkau izinkan kami bersama-sama membangun persekutuan di tempat ini ya Bapa. Kami rindu akan firman-Mu. Kami haus akan firman-Mu. Kami percaya ya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sapa kami melalui firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu ya Bapa bisa menjadikan sumber kekuatan iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Bapa, bersabdalah, kami anak-anak-Mu membuka hati telinga kami mendengarkan sapaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 20. Kita baca ayatnya yang pertama sampai dengan 16 yang demikian sapaan firman-Nya. Perumpamaan tentang orang-orang upan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu."
Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Amin. Begitulah sabda Tuhan yang diperdengarkan bagi kita. Sungguh kita yang berbahagia dan diberkati Tuhan adalah kita yang mendengar, merenungkan, dan tentu melakukan sabda Tuhan ini di hidup kita setiap saat. Amin. PKJ 198 bait yang pertama. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, sehat, semangat, luar biasa. Iya, puji Tuhan, semangat, sehat, luar biasa. Puji Tuhan, tidak perlu dalam situasi senang saja, tapi dalam situasi yang sulit sekalipun, puji Tuhan adalah hal yang pasti yang harus kita lakukan. Hidup adalah semata anugerah. Hidup adalah semata anugerah. Para kekasih Tuhan, kalau sejenak kita memperhatikan perikop yang kita baca tadi, maka
sesungguhnya perikop ini kalau dikaitkan dengan perikop sebelumnya, maka yang baru kita baca tadi adalah kelanjutan respon Tuhan Yesus untuk menjawab pertanyaan Petrus. Apa pertanyaannya? Tuhan, setelah kami meninggalkan segalanya untuk mengikut Engkau, kami mendapat upah apa? Tuhan Yesus menjawab di dalam pasal 19 ayat 28 dan 29. Jawaban Tuhan Yesus untuk pertama kali ini, dia mencoba untuk memakai cara berpikir manusia untuk menjelaskan apa yang nanti Tuhan lakukan bagi mereka yang mengikut Tuhan. Dikatakan bahwa kamu akan duduk di atas 12 tahta bersama-sama dengan Yesus dan akan menghakimi 12 suku Israel. Apa saja yang hilang karena kamu mengikut aku, maka akan diganti 100 kali lipat. Di ayat berikutnya, dan kemudian ditutup jawabannya dengan tentu hidup kekal itu pasti bagi kamu. Nah, di dalam perikop kita ini Tuhan Yesus menjawab dengan cara yang berbeda, merespon pertanyaan Petrus dengan sudut pandang kerajaan Allah, sudut pandang sorgawi. Cara pandang kerajaan Allah itu adalah cara pandang yang tidak memperhitungkan atau tidak menganggap kerja dan usaha atau hasil manusia itu adalah semata-mata karena kekuatan manusia. Saya ulang sekali lagi. Cara pandang kerajaan Allah yang dimaksudkan adalah kerja manusia dan hasil yang nanti dicapai itu bukan karena kekuatan manusia untuk bekerja, lamanya mereka bekerja, tetapi semata karena anugerah Tuhan yang memilih untuk bekerja, dan anugerah Tuhan pula lah yang menentukan seberapa besar berkat yang akan diterima. Hal itu dijelaskan di dalam perumpamaan tadi kalau Bapak Ibu memperhatikan. Tuhanlah yang menginisiatifi untuk mencari pekerja-pekerja. Maksudnya Tuhan kebun itu. Mulai dari pekerja pertama jam 5 pagi, jam 9, ya, kemudian jam 3, kemudian jam 5. Tuhanlah yang mencari, Tuhan kebun itu yang mencari pekerja-pekerja. Dan setelah mereka bekerja, dia memberikan upah menurut kemurahan hatinya. Sekalipun ada kelompok yang memprotes, ini tidak adil. Mestinya kami mendapat lebih baik daripada mereka yang sekedar bekerja 1 hari, 1 jam kemudian berhenti. Kami bekerja sejak pagi. Tuhan itu menjawab, yang tidak adil itu di mana? Kita sudah sepakat. Upah sehari 1 dinar. Saya sudah memberikan kepadamu. Soal yang bekerja 1 jam menjelang berakhir, itu adalah kemurahan hatiku. Apakah aku tidak bisa memakai apa yang menjadi hak milikku untuk bermurah hati kepada mereka? Apa yang salah? Kira-kira jawabannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau direnungkan perumpamaan ini sebetulnya dia menggambarkan tentang keadaan manusia yang dipanggil untuk melayani pekerjaan pelayanan Tuhan. Kapan dia memanggil, berapa lama mereka bekerja dalam pelayanan itu, saat mereka bekerja berada dalam posisi apa. Ternyata itu semua bukan menjadi pertimbangan
pertimbangan untuk menerima upah dari tuan kebun tadi. Mengapa? Ada 3 catatan Bapak Ibu yang kita renungkan di saat ini. Hal yang pertama, karena Tuhan tadi berinisiatif untuk memanggil para pekerja itu sesuai dengan kemauannya. Panggilan Tuhan atas mereka untuk bekerja di kebun anggur tidak bersamaan waktu. Begitu juga ketika Tuhan memanggil setiap anak-anaknya milik kepunyanya untuk bekerja di ladang pelayanan. Ada yang dia memanggil pada saat usia yang sangat belia, saat usia muda setengah dewasa, usia dewasa, bahkan usia yang sudah terbilang sangat mapan. Sehingga usia itu tidak menjadi faktor penentu kapan dia memanggil. Tuhan tidak memperhitungkan faktor usia pada saat dia memanggil. Tetapi dalam bacaan kita tadi, faktor dalam tanda kutip faktor pengangguran. Ya, saya mengatakan tanda kutip faktor pengangguran. Pengertian menganggur di sini bukan karena orang tidak punya pekerjaan, bukan karena orang tidak punya kesibukan. Tidak. Semua punya pekerjaan, semua punya kesibukan. Tetapi Tuhan melihat dalam diri anak-anaknya ada potensi tertentu yang nganggur, yang belum digunakan, dan itu Tuhan minta supaya dipakai, digunakan di dalam pekerjaan pelayanannya di jemaat. Ada potensi tertentu yang nganggur. Sekalipun dia penuh dengan kesibukan, tetapi ada potensi yang nganggur yang tidak digunakan. Ini perlu digunakan di dalam pelayanan Tuhan. Katakanlah seseorang itu bekerja sibuk di luar sana, tapi di sisi lain dia punya kemampuan untuk menata administrasi gereja. Ini yang nganggur. Tuhan panggil dia walaupun di tengah-tengah kesibukan, tapi Tuhan panggil untuk potensi yang nganggur tadi. Dan ketika Tuhan memanggil, Tuhan tahu bahwa dia bisa melakukannya. Namun juga tergantung pertimbangan-pertimbangan manusiawi kita yang kadang membuat kita tidak siap. Tetapi Tuhan ketika dia memanggil, tidak peduli usia seberapapun, tidak perlu peduli kesibukan apapun, Tuhan tahu bahwa ada potensi yang ingin Tuhan pakai untuk melayaninya. Catatan yang kedua, upah adalah anugerah. Bapak Ibu jemaat, kalau kita memperhatikan tadi, kelompok yang paling memprotes seolah-olah terjadi ketidakadilan itu adalah kelompok yang pertama, yang mereka bekerja sejak pagi sampai matahari terbenam. Durasi kerjanya cukup panjang. Dan oleh karena itu mereka lalu berpikir secara manusiawi, mestinya pantas mereka memperoleh lebih daripada sekedar kelompok yang datang bekerja 1 jam kemudian berakhir pekerjaan di kebun anggur itu. Dalam pertimbangan manusia, kalau saya bekerja dalam waktu yang lama dan volume kerjanya keras, berarti saya harus mendapat berkat yang banyak. Inilah bedanya ukuran manusia dipakai untuk menilai kemurahan Tuhan kepadanya setelah dia bekerja atau melayani Tuhan. Ukuran manusia dipakai untuk menilai pantas tidak pantas, adil atau tidak adilkah apa yang dia terima setelah dia melayani atau bekerja bagi Tuhan. Cuman ada pertanyaannya Bapak Ibu. Pernahkah kita alami melakukan sebuah pekerjaan yang terasa berat tetapi upahnya kecil? Kalau itu ada berarti tidak adil. Tapi sebaliknya ada pertanyaan, pernahkah Bapak Ibu mengalami bahwa kita mengerjakan sebuah pekerjaan yang ringan tetapi mendapatkan upah yang besar? Ada? Pertanyaannya, apakah adil?
Kedua-duanya tidak adil. Terus apa? Itu artinya upah yang kita peroleh bukan ditentukan oleh kuatnya, lamanya, sedikitnya waktu kita bekerja. Tetapi upah itu adalah berdasarkan kemurahan Tuhan bagi kita. Ada sekelompok orang yang begitu berjuang untuk melakukan berbagai kebaikan-kebaikan supaya nanti menerima keselamatan, sementara ada sebagian orang yang percaya sungguh beriman kepada Yesus kemudian dikaruniakan keselamatan, dijamin keselamatan. Pertanyaannya, adilkah Tuhan bagi kita manusia? Tentunya kita mengatakan tidak adil. Siapakah yang mampu memakai ukuran pikirannya untuk mengatakan Tuhan tidak adil? Bukankah hak prerogatif Tuhan untuk menentukan apa saja bagi umat ciptaannya? Kekasih Tuhan, jika pemahaman seperti itu, maka saya mengajak mari kita melakukan pekerjaan. Kalau pekerjaan pelayanan Tuhan yang sudah bertahun-tahun kita bekerja, kadang-kadang orang lalu berpikir, aku lo wis berdaur-daur jadi anggota majelis jemaat kok kehidupan ekonomi keluargaku kok enggak bagus-bagus ya. Tapi yang satu itu begitu menjadi anggota majelis jemaat, berlimpah ruah berkatnya. Kalau ada yang seperti itu, kita pertanyakan, sakjane kita bekerja di ladang Tuhan itu untuk mencari berkat Tuhan ataukah tidak? Kalau kita bekerja di ladang Tuhan itu kita jawab ya untuk mencari berkat Tuhan, maka pertanyaan berikutnya adalah, jika panjenengan belum bekerja di ladang Tuhan itu apakah tidak diberkati Tuhan? Mesti diberkati. Sehingga kita bekerja dengan sungguh atau tidak bekerja di ladang Tuhan, itu tetap diberkati Tuhan. Loh begitu, itu hak Tuhan untuk berbagi kemurahannya sesuai dengan rancangannya. Sehingga kalau kita bisa melakukannya, ya kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Catatan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kekasih, kedaulatan Tuhan dalam menentukan. Kita bersama mengimani berdasarkan perumpamaan tadi, Tuhan itu berdaulat atas segenap kehidupan umat ciptaan dan kita milik kepunyaannya. Dia berdaulat untuk memanggil kita dan bekerja. Dia berdaulat untuk bermurah hati membagi berkatnya bagi kita. Sehingga kita manusia kalau direnungkan, kita tidak punya alasan apapun. Misalnya, Tuhan saya sudah berdoa sekian waktu, kapan engkau memberikan? Tuhan saya beribadah dengan rajin, kapan engkau memberikan? Tuhan saya membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, kenapa saya tidak diberikan? Kembali lagi, itu bukan alasan bagi kita untuk mengubah rencana Tuhan yang menyiapkan kemurahan bagi kita. Kalaupun Tuhan mau mengubah karena permohonan kita, itu hak penuh dari Gusti Allah. Kita terus meminta, jangan kita putus asa, meminta terus, memohon terus. Persoalan nanti seperti apa? Kembali lagi, Tuhan yang berhak untuk menentukan apa yang terbaik bagi kita. Dialah yang berhak menentukan apa yang pantas dan tidak pantas, bukan menurut ukuran manusia, tetapi menurut kasih karunia Tuhan. Kekasih Tuhan, kita bersama yakini hidup adalah anugerah, di mana Allah dengan hikmat yang tak terpahami, Dia membagikan kemurahan-kemurahan, berkat-berkatnya bagi setiap ciptaan termasuk saya dan Bapak Ibu menurut rencana kasih-Nya. Sehingga kalau Tuhan izinkan kita bekerja dimanapun kita bekerja,
Lebih-lebih kita yang bekerja bersentuhan langsung dengan pelayanannya. Ada pesan bahwa lakukanlah dengan tidak mempertimbangkan apa yang menjadi upah bagi kita. Karena ingat, saat kita tidak melakukan apa-apa, Tuhan pun memberkati kita dengan segala kelimpahannya. Sehingga kalau Tuhan izinkan untuk kita berperan di mana saja dalam setiap bidang pekerjaan, baik di luar, baik dalam kehidupan berjemaat, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh pengucapan syukur. Sebab dengan begitu kita tidak iri hati ketika melihat orang lain diberkati, dan kita pun tidak menjadi sombong apabila kita dilimpahi berkat Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kita bersama-sama masuk dalam saat teduh untuk kita merenungkan firman Tuhan yang baru disampaikan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita akan memperbaharui pengakuan iman rasuli dengan menyatakan pengakuan iman sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Baiklah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita bersama-sama akan mempersembahkan persembahan di saat ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, kita patut bersyukur dan selalu bersyukur walaupun keadaan di dalam pandemi ini, kita tetap bersyukur, dan bersyukur itu kita wujudkan dengan persembahan yang sudah kita kumpulkan, dan firman Tuhan berkata demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, mari kita memuliakan nama Tuhan dengan kidung 439. Kami mohon persembahan untuk dibawa ke depan. Bila beban keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya
Kekasih Tuhan, mari bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami diajari untuk menghayati hidup, menghayati kerja maupun hasil yang kami peroleh adalah semata anugerah dari Tuhan. Tuhan membagi berkat bukan berdasarkan kuat dan mampunya kami, tapi kembali berdasarkan kemurahan hati Tuhan kepada siapapun sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Sehingga biarlah kami sebagai milik kepunyaan Tuhan terus kami bekerja dengan sungguh-sungguh, karena makna panggilan untuk bekerja adalah wujud ungkapan syukur kami bahwa Tuhan baik dan selalu memelihara kami dengan berbagai pemberian yang adil dan pantas menurut rencana-Mu. Juga ajari kami supaya kami tidak menghitung-hitung berapa yang sudah kami bekerja, seberapa lama kami bekerja dengan upah yang kami peroleh, tapi biarlah kami pasrahkan itu semuanya untuk ditata oleh Tuhan, karena kepantasan berkat dari Tuhan itulah yang terbaik bagi hidup kami. Termasuk kepada kami sebagai warga jemaat Tuhan, jemaat Pari, terima kasih kami percaya bahwa berkat Tuhan itu tak terhalangi oleh keadaan apapun, termasuk keprihatinan hidup yang sedang kami alami. Besar kecilnya berkat Tuhan tidak mampu diberhentikan oleh kekuatan apapun. Buktinya kami masih bersuka cita untuk memuliakan Tuhan di saat ini. Itu bukti bahwa kemurahan Tuhan itu ajaib, menembusi kekuatan-kekuatan yang mampu, yang ingin menghalangi dan membuat sukacita hati kami hilang. Terima kasih Tuhan. Di hari ini Tuhan berkenan mengundang kami untuk beribadah di kesempatan ini dalam wujud konvensional. Kami bersuka cita Tuhan, dan kami percaya bahwa bukan hanya kami tapi saudara-saudara kami yang ada di rumah, semuanya kami diberkati dengan kemurahan yang tak terpahami dan tak terpikirkan oleh pikiran-pikiran manusia. Dan kami bersyukur memiliki Allah seperti Dikau, Allah yang nyata di dalam Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, dahsyat dalam kasih dan pengampunannya. Biarlah kami sebagai jemaat milik kepunyaan Tuhan, kami bersujud dan bersyukur senantiasa. Kami membawa kehidupan kami, keberadaan kami. Mungkin saat ini kami ada dalam kondisi tidak nyaman. Saat ini kami diliputi dengan ketakutan, kami diliputi dengan kekhawatiran. Saat ini mungkin kami ada yang sakit. Saat ini kami ada di dalam dilematika kehidupan. Tuhan, kami percaya Dikau membagi kemurahan itu baik dan adil bagi setiap kami. Kami mohon kekuatan dan pertolongan dari Tuhan untuk meneguhkan iman dan percaya kami, iman dan percaya umat, iman dan percaya kami para pelayan-pelayan Tuhan di jemaat kami ini,
agar supaya kami mulai bangkit dari keterpurukan kehidupan kami. Kami mau menyembah Tuhan dengan penuh sukacita, tanpa peduli dengan hal-hal apapun yang mau merintangi kami. Ajari kami untuk kami senantiasa menjadi pribadi-pribadi milik Tuhan yang taat kepada kehidupan berbangsa dan bernegara, taat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan, dan khususnya aturan protokol yang menjadi bahagian yang ikut menunjang terlaksananya peribadahan di tempat-tempat ibadah. Tolong kami Tuhan. Dan kalaupun saat ini kami masih ada dalam ketakutan, Tuhan jamah hati kami bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada kekuatan corona. Tuhan lebih dahsyat dari itu. Dan biarlah sambil mematuhi aturan-aturan yang ada, kami melangkah dengan pasti mempersiapkan hati, diri dan jiwa kami untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong pemerintah kami. Kami tahu betapa berjuangnya mereka. Seluruh aparat pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah, berbagai-bagai upaya, berbagai-bagai kebijakan, berbagai-bagai pertimbangan yang tentunya terbaik untuk kehidupan kami sebagai anak-anak bangsa. Tuhan, tolong berikan hikmat, berikan pengertian, berikan kekuatan, berikan kesabaran, berikan keteguhan hati kepada pemerintah kami, sehingga biarlah mereka dengan kokoh, dengan tegar, tidak peduli kepada tantangan apapun, mereka bisa melakukan yang terbaik untuk membawa bangsa dan negara kami ini menuju kepada masa depan yang lebih baik. Saudara-saudara kami di bidang kesehatan yang setia untuk berkarya, langsung berhadapan dengan saudara-saudara kami yang sakit, mungkin karena akibat corona dan sebagainya. Tuhan, tolong lindungi saudara-saudara kami ini dengan kekuatan dan kebesaran Tuhan, sehingga biarlah mereka tetap dengan tekun, dengan sukacita, dengan penuh motivasi mereka bekerja dan melayani mereka yang butuh pelayanan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi gereja Tuhan, gereja di dunia. Tentunya kami mengalami hal yang sama. Tuhan berkati supaya para hamba-hamba Tuhan, para umat Tuhan tidak tergoyahkan oleh adanya pandemi corona ini, tapi kami semakin dikuatkan dan dikokohkan untuk terus mewujudkan pelayanan-pelayanan dalam berbagai-bagai metode, sehingga keimanan umat semakin terbangun dan terjaga di tengah-tengah situasi yang sulit. Berkati kami semua para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, juga berkati umat gembalaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Untuk kesempatan ini kami bersyukur Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berperan di dalam pelayanan ini, organis, song leader, juga para pelayan Tuhan, saudara-saudara kami pemuda-pemudi yang melakukan bagian dari pelayanan. Mereka mempersiapkan syuting untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya disebarkan kepada warga jemaat. Tuhan, tolong kami semua dengan peran-peran kami, dan kami percaya Tuhan memberkati kami bukan karena seberapa besar peran kami, tapi hanya karena kemurahan yang datang dari Tuhan saja. Biarlah kami bekerja dengan tulus hati dan tetap bersyukur, karena baik kami melakukan ataupun tidak melakukan, berkat Tuhan tetap nyata dalam hidup kami. Persembahan yang kami haturkan ke hadirat Tuhan, berkenan Tuhan menerima sekalipun amat kecil. Biarlah itu diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat bahkan dunia ini.
Begitu Tuhan, kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini. Kami bersama mohon ampun manakala ada yang tidak berkenan di hati Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan di hari ini menjadi wujud persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami haturkan doa dan sembahyang ini, dan juga di dalam nama Yesus kami bersama-sama mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami pujikan bersama-sama. Saudaraku, ketika kita akui bahwa Allah itu berdaulat atas seluruh ciptaannya, maka tak ada hal apapun yang terjadi atas hidup kita tanpa seizin Tuhan. Karena itu, lakukanlah saja apa yang menjadi tugas dan peran sesuai dengan kehendak Allah, tanpa terpengaruh oleh situasi apapun. Karena berkat akan tetap diberi tanpa peduli betapapun dunia berguncang tanpa harapan. Kekasih Tuhan, saya mengundang untuk bersama berdiri. Di penghujung ibadah ini kita bersama memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 440 bait yang pertama. Pikiran dan hidup saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui hambanya. Allah sumber pengharapan
memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Satu